والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضانا لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضانا لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضانا لنا وتسلمه منا متقبلا. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita berkesempatan untuk datang ke majelis ilmu, datang di tempat mulia, datang bersama teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman yang insya Allah akan membersamai kita sampai ke negeri akhirat, teman yang insya Allah akan menjadikan kita hamba-hamba yang dimuliakan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang semuanya akan menjadi pertemanan yang langgeng sampai di negeri akhirat nanti. Karena di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu nasabin wa sababin wa sihrin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi wa sihri. Semua sebab akan terputus, semua nasab akan terputus, semua bentuk pernikahan akan terputus di hari kiamat kelak, kecuali mereka-mereka yang menyambungkan dirinya dengan sebab atas nama Nabi Muhammad SAW serta nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW, ataupun juga pernikahan yang bersambung kepada pernikahan-pernikahan yang mendekatkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Hanya 3 perkara itu yang gak akan terputus. Di hari kiamat nanti dikatakan anak lupa dengan orang tuanya, orang tua melupakan anak-anaknya, suami lupa sama istrinya, istri melupakan suaminya. Teman satu dengan teman yang lainnya akan saling berselisih, gak mau tahu, gak mau kenal, gak pengen ketemu lagi di akhirat nanti, kalau jalinan pertemanannya ini bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah. Kalau jalinan yang dia jalin ini semata-mata tentang perkara dunia, ataupun juga tentang perkara jabatan, ataupun tentang perebutan perkara-perkara yang remeh, yang dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya akan menjadi penyebab mereka dimurkai dan memberatkan catatan keburukan mereka. Oleh karena itu, ketika kita diketemukan sama Allah Ta'ala dengan majlis yang semacam ini, teman-teman yang semacam ini, kumpul-kumpulan yang semacam ini, pertama kali yang harus kita rasakan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya diketemukan sama orang-orang baik, saya diketemukan dengan perkumpulan yang baik, yang dibaca di dalamnya zikir, yang dibaca di dalamnya Al-Quran, yang dibacakan di dalamnya sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Berlomba-lomba jadi orang yang baik, pengennya ngumpulkan donasi untuk bersedekah, pengennya ngumpul untuk mencerdaskan umat, pengennya ngumpul dengan memperbaiki akhlak, pulang kita ke rumah-rumah kita dengan membawa ilmunya Allah, dengan bawa akhlaknya Allah, dengan membawa cahayanya Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu pelengkapnya adalah kita hadirkan niat-niat yang indah di dalam diri kita, sehingga semuanya menjadi perkara-perkara yang benar-benar lillahi ta'ala. Ya Allah, saya datang karenamu, saya mau nyari ilmu, saya mau belajar, saya mau memperbaiki diri, saya mau berteman dengan teman-teman yang baik agar nanti di akhirat juga langgeng pertemanannya. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika beliau selesai menguburkan salah satu sahabatnya yang bernama Sayyidina Zubair bin Awam,
setelah terjadi perang yang begitu sengit, yaitu perang Jamal, yang antara kubu Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, terjadi kesalahpahaman, terjadi perselisihan. Di saat itu Sayyidina Ali sebelum Zubair bin Awam terbunuh, beliau sempat mengingatkan Sayyidina Zubair, "Ya Zubair, ala tadzakkartumuni?" Wahai Zubair, apa kamu enggak ingat sama aku wahai Zubair? Dulu ketika kita masih sama-sama muda, kita duduk di sekitarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad bertanya kepadamu, "Ya Zubair, ala tuhibbu Aliyan?" Wahai Zubair, apa kamu enggak cinta sama Ali wahai Zubair? Maka Sayyidina Zubair mengatakan, "Bala ya Rasul, fa innahu akhi wa ala dini." Tentu saja saya cinta sama Ali ya Rasul, karena dia adalah saudaraku. Dia juga ada kami juga ada di dalam agama yang sama wahai Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Zubair, sungguh kamu nanti suatu saat akan memerangi Ali, dan kamu ada di pihak yang keliru." Kamu ada di pihak yang keliru wahai Zubair. Itu diingatkan sama Sayyidina Ali ketika peperangan, langsung dilempar pedangnya oleh Sayyidina Zubair dan beliau pergi dari peperangan. Ingat dengan kata-katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat dengan sesuatu yang dulu pernah terucap dari lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Seseorang yang tidak pernah berucap kecuali atas wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mendengar kabar ada salah satu tentara dari pasukannya Sayyidina Ali yang memilih untuk mengejar Zubair dan membunuhnya. Terbunuhlah Sayyidina Zubair, dilaporkan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Imam Ali, aku telah membunuh Zubair." Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Bi ayyi syai'in ubshiruhu?" Dengan apa aku harus ngasih kabar kepada pembunuhnya Zubair? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, padahal aku pernah mendengar Nabi Muhammad mengatakan, di telingaku saya masih terngiang-ngiang. Rasulullah mengatakan, "Qatilu Zubair finnar." Orang yang bunuh Zubair bakalan masuk neraka. Orang yang bunuh Zubair akan masuk neraka. Lalu dengan apa aku mau ngasih kabar gembira atas kamu yang telah membunuh saudaraku sendiri? Maka beliau yang mandikan, yang ngafani, diperlakukan selayaknya seorang muslim. Setelah itu dikuburkan. Setelah selesai penguburan, Imam Ali mengatakan, "Ya Zubair, wahai Zubair, yang ingin aku dengar nanti, yang ingin aku sesuatu yang menjadi pengharapanku antara diriku dengan dirimu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang dikatakan oleh Allah taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Nanti para ahli surga itu akan dicabut rasa-rasa enggak enak, rasa-rasa gesekan yang pernah terjadi antara mereka ketika mereka di dunia. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dari rasa benci, dari rasa dengki, dari rasa iri, dari gesekan-gesekan yang pernah terjadi, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka akan kembali menjadi saudara-saudara, duduk berhadap-hadapan di atas bantal-bantalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aku harapkan antara diriku dengan dirimu adalah hal yang semacam itu wahai Zubair. Maka niatkan Bu, gesekan di majlis itu biasa. Terjadi kesalahpahaman komunikasi itu biasa. Jenengan pasti setiap kali kita sering ketemu, apalagi bikin acara, bikin event dan lain sebagainya, ini setuju, ini enggak setuju, ini mau, ini enggak mau, ini pengennya gini, ini pengennya gini. Gimana ini? Padahal tujuan kita sama, pengen syiar, pengen dakwah, pengen melakukan sesuatu yang lebih di dalam syariatnya Nabi, ataupun membantu perkara-perkara yang di situ ada
syiarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Naza'na ma, kita harap nggak apa-apa, biasa. Nggak komunikasi itu biasa. Pokoknya nggak lebih dari 3 hari. Nggak saling sapa itu nggak apa-apa, tapi paling penting jangan sampai 3 hari. Satru-satrunan nggak apa-apa, Bu. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Itu limitnya itu. Limit maksimalnya itu 3 hari. Jangan rapat ada gesekan antara satu orang dengan yang lainnya, nggak apa-apa, biasa. Yang namanya musyawarah ya seperti itu. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang mau, ada yang nggak mau, dan lain sebagainya. Tapi selama kita tujuannya adalah Allah, selama kita tujuannya adalah Rasulullah, harapan kita, ya Allah, ini mereka semuanya adalah saudara saya yang saya harapkan untuk bergandeng bersama-sama menuju ke dalam surga, bahkan berbincang-bincang, yatazawaruna ba'duhum ba'don. Salah satu hal yang dihabiskan waktu-waktu oleh para penduduk surga itu, salah satu hal yang menjadi rutinitas mereka adalah yatazawaruna ba'duhum ba'don, saling mengunjungi satu sama lain. Terus bareng ngono nyapa? Gosip kayak jenengan biasanya gosip. Tapi gosipnya lain. Tapi gosipnya lain. Udah nggak ngomongin temennya tentang mobilnya, rumahnya, karpete, kelambine, tasnya, nggak lagi itu yang dibicarakan. Tapi nginget-nginget tentang amaliyah kebaikan yang pernah mereka torehkan bersama-sama ketika mereka ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi zikroyat abadiyah, Bu. Ini jadi kenangan yang akan diabadikan sama Allah Ta'ala sampai ke surga. Awake dhewe mbiyen Ramadan ngaji le. Ngelak ritek panggah ngaji, lemes ngantuk wis gak popo. Ini akan menjadi kenangan abadi kita sampai ke dalam surganya Allah Ta'ala. Yang kita minta sama Allah Ta'ala, mugi-mugi diikhlaskan, mugi-mugi dituluskan, mugi-mugi hati kita ini dibersihkan dari segala tujuan-tujuan selain tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut, belum dilanjutkan pertama ini. Kita masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu membahas tentang surah An-Naba. Salah satu surat di dalam Al-Quran yang berada di juz yang ke-30 dari Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Di sini kita bahas tentang surah An-Naba. Surat An-Naba. Apa itu An-Naba? An-Naba itu sendiri adalah satu berita besar. Satu berita yang mengguncang, satu berita yang membuat seseorang ini tersadar, satu berita yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kegemparannya ini nggak akan ada habisnya sampai akhir zaman nanti. Yang beritanya nggak akan pernah terputus untuk dibahas sampai akhirat nanti. Pembicaraannya akan tetap menjadi topik yang eksklusif, akan menjadi sebuah pembahasan yang dibahas dengan sangat-sangat mendalam oleh para ulama-ulama kita sampai akhir zaman nanti. Jadi An-Naba itu sendiri adalah berita besar. Nabaun. Jadi sebuah berita yang mengguncangkan Arab, dimulai dari negeri Arab dan mengguncang seluruh dunia sampai akhir zaman nanti. Kita berlalu 1400 tahun dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang semacam ini masih dibahas di pesantren-pesantren, di musola-musola, di masjid-masjid, di tempat-tempat taklim, di majelis-majelis taklim. Kita akan terus menemukan orang-orang membahas tentang perkara-perkara yang semacam ini, karena berita yang datang dari Allah Ta'ala bukan cuman berita yang menggemparkan, tapi juga berita yang penuh dengan kebenaran. Kalau kita mau tahu tentang berita yang paling valid, selalu ada di dalam Al-Quran.
Kalau kita mau tahu berita yang paling fakta, semuanya ada di dalam Al-Quran. Gak ada kebohongan di dalamnya, bahkan gak ada keraguan sedikit pun tentang pembahasan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih fad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katanya Allah, tantangannya Allah Ta'ala masih berlaku. Selama 1400 tahun Allah Ta'ala nantang. Coba datangkan kitab mana yang gak ada keraguannya selain Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, kalau sampai di dalam hatimu itu masih ada secuil, bahkan mungkin setitik dari keraguan tentang ayat-ayat kami, tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fad'u syuhada, fa'tu mimithli, datangkan yang semisal dengan Al-Quran, walaupun cuma seayat dua ayat. Coba kamu cari orang manusia mana yang bisa ngarang semisal Al-Quran, manusia mana yang bisa bikin kalimat-kalimat yang sastranya itu setara dengan Al-Quran, yang keindahan kalamnya, gampangnya untuk dibaca, gampangnya untuk diucapkan, gampangnya untuk dihafal, yang semacam Al-Quran datangkan. Cari, ajak orang, kamu sekongkol sama manusia seluruh dunia sekalipun, bikin satu ayat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau kamu bisa, tak tantang. Itu tantangannya Allah Ta'ala. 1400 tahun sampai sekarang gak ada yang bisa. Sampai detik ini gak ada yang bisa menyamai keindahan ataupun kedalaman makna dari Al-Quran itu sendiri. Suratun Naba Makkiyah wahya ihda wa arba'una ayat. Surat An-Naba ini adalah surat yang jenisnya itu adalah Makkiyah. Makkiyah. Kalau kita belajar tafsir, salah satu hal yang pertama pasti kita bahas adalah Makkiyah wa Madaniyah. Makkiyah wa Madaniyah. Dulu para sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu begitu perhatian dengan Al-Quran, begitu spesifik di dalam memberitakan tentang Al-Quran, begitu mendetail tentang apa yang mereka ketahui tentang Al-Quran, dan mereka sampaikan satu sama lain sampai ke tingkat para sahabat itu setiap ayat-ayat Al-Quran itu mereka tahu persis turunnya di mana, kejadian yang datang bersamanya ini apa, hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya apa, ilmu yang bisa diambil darinya itu apa. Ini ayat turun di mana. Jadi para sahabat itu kenangan mereka di negeri Mekah ataupun negeri Madinah, salah satu hal yang mereka ingat-ingat, oh di bawah pohon ini turun ayat ini, di gang ini turun ayat ini, di rumah ini turun ayat-ayat ini, di pojok masjid sebelah sini turun ayat ini, turun ayat ini, turun ayat ini, sampai seperti itu. Para sahabat-sahabatnya Nabi itu begitu mendetailnya mereka untuk mengetahui tentang perkara-perkara Al-Quran ini sampai semacam itu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya adalah seseorang yang bisa menjabarkan ayat per ayat dari Al-Quran ini turunnya di mana, asbabun nuzulnya itu apa, turunnya ini sebab apa, dan apa hikmah-hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Itu Abdullah bin Mas'ud, sahibu na'lin Nabi, yang biasanya bawane sandali Nabi. Sahibu siwakin Nabi, yang biasa bawakan siwaknya Rasul, yang biasa bawakan tasnya Rasul, yang biasa ngambilkan air kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah ini mau mandi, mau wudhu, yang bagian ngambilkan ini Abdullah bin Mas'ud. Tapi sepeninggal dari Nabi, beliau menjadi salah satu orang yang paling alim di atas muka bumi. Menjadi orang yang jadi rujukannya para sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi katanya Abdullah bin Mas'ud, bahkan kalau aku sampai dengar ada sesuatu tentang hikmah Al-Quran, kok aku nggak pernah dengar tentang perkara tersebut, aku akan buru orangnya untuk saya tahu, untuk saya cross check benar apakah dia ini mengatakannya dengan kebenaran. Itu Abdullah bin Mas'ud, pembantunya istilahnya. Orang yang khidmah sama Rasulullah SAW. Kita lihat
Khadim ataupun pembantu-pembantu kita ini jadi apa? Ini pembantunya Nabi jadi orang-orang semacam ini. Anas bin Malik jadi ulama besar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud jadi ulama besar. Jadi para sahabat itu semacam itu. Di bawah pohon ini turun ayat ini. Rasulullah turun ayat ini ketika beliau di atas kuda. Rasulullah turun ayat ini ketika beliau ada di atas unta. Di peperangan ini turun ayat ini. Seperti itu. Detail. Nah, kita salah satu hal kalau kita belajar ilmu tafsir paling enggak, kalaupun misalkan kita enggak sampai ke tingkat itu, kan itu jauh sekali, kan sulit sekali untuk mencapainya, maka paling tidak kita tahu mana ayat yang makkiyah, mana ayat yang madaniyah. Mana ayat yang turunnya ini sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, mana yang ayat-ayat yang turunnya itu ketika beliau masih ada di negeri Mekah. Karena dakwahnya Nabi ini dua periodenya. Periodenya itu dua. Pertama di Mekah selama 13 tahun, dan yang kedua di Madinah selama 10 tahun. Dari 13 tahunnya Nabi, dari 13 tahunnya Nabi Rasulullah dakwah di negeri Mekah, 3 tahunnya beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang bantuin cuman Sayyidah Khadijah, yang bantuin cuman Sayyidina Ali, yang bantuin cuman keluarga terdekatnya Nabi. Dikatakan hampir setiap hari Sayyidah Khadijah itu semenjak Rasulullah diangkat jadi Nabi, semenjak Rasulullah diangkat jadi Nabi, ini tamu ini diundang terus sama Sayyidah Khadijah. Nanti keluarga ini diundang, Sayyidah Khadijah yang masakkan. Nanti besoknya lagi keluarga ini yang datang, yang masakkan Sayyidah Khadijah. Keluarga ini yang hampir setiap hari. Makanya kalau dikatakan setelah itu sekitar 10 tahun kemudian hartanya Sayyidah Khadijah ini habis untuk dakwah karena beliau melakukan hal yang semacam itu. Undang orang, dikasih makan, dikasih minum, dipekerjakan dan lain sebagainya, semata-mata agar telinga mereka mau terbuka mendengarkan kalimat-kalimat yang keluar dari Nabi Muhammad SAW. Seperti itu perjuangannya Sayyidah Khadijah. Itu sembunyi-sembunyi. Keluarga ini diundang, keluarga sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun, beliau sudah punya pengikut beberapa orang, nggak banyak, nggak sampai 40 orang. Jadi mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu turun ayat yang mengatakan, ya Muhammad isda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Wahai Muhammad, gaungkan. Kamu dakwah sekarang, waktunya untuk kamu gaungkan, waktunya kamu untuk ngajak orang secara luas. Beritakan dimanapun, beritakan dengan wasilah apapun, pakai media apapun untuk mendakwahkan dakwah yang datang, ayat-ayat yang turun kepadamu itu, wahai Muhammad. Jadi 3 tahunnya sembunyi-sembunyi, 10 tahunnya beliau dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan. Nah, baru setelah itu periode kedua, karena beliau merasa sudah mentok ini, dakwahnya di Mekah sudah mentok, dapat izin dari Allah Ta'ala untuk dakwah di negeri Madinah. Maka setiap ayat-ayat yang makkiyah itu punya ciri khas tertentu. Punya ciri-ciri tertentu yang jenengan kalau baca insya Allah bisa mengidentifikasi. Ini ayat ini makkiyah apa madaniyah. Ini ayat ini turunnya di Mekah apa turunnya di Madinah setelah Rasulullah ini hijrah. Jadi dikatakan ada beberapa ciri khas. Ayat-ayat makkiyah itu ada beberapa ciri. Salah satunya, yang pertama, ciri yang pertama, ayat-ayat itu berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu. Berisi tentang kisahnya nabi-nabi yang terdahulu. Berisi tentang perkara-perkara yang Allah Ta'ala datangkan kepada umat-umat terdahulu. Cerita tentang Nabi Allah Adam, cerita tentang Nabi Allah Nuh, cerita tentang Nabi Allah Sulaiman, cerita tentang Nabi Allah Musa dan lain sebagainya. Itu ciri khas biasanya ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat makkiyah. Karena memang di awal-awal fokusnya firmannya Allah Ta'ala ini ada di dalam penanaman iman. Iman dulu.
imannya dulu dikuatkan, imannya dulu ditancapkan. Baru kalau iman sudah nancap, mau dikasih syariat seberat apapun, mereka akan gampang untuk mengimaninya, mereka akan gampang untuk melaksanakannya. Makanya kita kalau didik anak-anak kecil, jangan langsung dipaksa untuk melakukan perkara-perkara ibadah. Jangan langsung dipaksa. Anak umur 7 tahun poso kudu full, sholat kudu tertib. Jangan jenengan samakan sama jenengan. Mereka ini nggak ngerti kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa, kenapa saya harus jadi orang baik, kenapa saya harus ngomong yang baik. Nggak ngerti mereka, Bu. Yang pertama kali kita tanamkan ini apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih cerita-cerita iman, dikasih tahu ini makanan datang, kamu harus syukur sama Allah. Kita punya rumah, ini dari Allah. Mamah bisa punya kamu karena mamah dikasih sama Allah. Kamu punya orang tua semacam ini juga karena Allah Ta'ala pengen ngasih kamu orang tua yang semacam ini. Jadi kaitkan semuanya sama Allah, sama Rasulullah, sama Allah, sama Rasulullah, sama Allah, sama Rasulullah. Oh jadi paksa dhisik, Bu. Ora sholat umur 7 tahun langsung dijiwit sampai biru-biru. Jangan. Jadi imannya dulu ditancapkan. Rasulullah 13 tahun, Bu. 13 tahun itu pun masih difilter lagi di akhir-akhir sebelum beliau hijrah ke negeri Madinah, itu difilter lagi nih orangnya dengan peristiwa apa? Dengan peristiwa Isra Mi'raj. Satu perjalanan yang luar biasa, nggak masuk akal, yang nggak bisa digapai dengan logika, yang nggak bisa dinalar dengan nalar otak manusia. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa banyak. Di langit pertama Rasulullah ketemu sama Nabi Allah Adam, di langit kedua Rasulullah ketemu sama Nabi Allah Isa, ketemu sama Nabi Allah Harun, di langit keempat ketemu sama Nabi ini, ketemu sama Nabi Idris dan lain sebagainya. Cerita nggak masuk akal. Maka di itu buat apa? Filter. Disaring sama Allah Ta'ala. Mana yang imannya benar-benar rasih untuk menjadi bagian dari perjalanan besar yang nantinya menjadi pondasi syariatnya umat Islam. Orang-orang yang lulus sensor ini aja, yang berangkat ke negeri Madinah, setelah itu dikasih dengan syariat-syariat yang besar-besar sekalipun, mereka sudah kuat. Dikongkon perang, siap ya Rasul. Perang, Bu. Dewi mikirnya perang sama lapar sama haus saja loh. Setengah mati. Enaknya nanti maghrib bor takjil apa enggak ya? Perang nyari takjil apa enggak ya saya? Perang masalah keinginan perut aja loh terlalu sulit untuk kita. Apa nek dikongkon perang secara nyata. Ini kenapa kok Rasulullah dibikin Isra Mi'raj itu di Mekah bukan di Madinah? Kenapa kok ditaruhnya di Mekah? Karena Allah Ta'ala ingin memberikan orang-orang yang ada di sekitarannya Nabi ini memang manusia-manusia berkualitas, punya iman yang luar biasa kuat untuk mendampingi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Makkiyah biasanya itu ciri pertama. Isinya tentang qasasul umamis sabiqah. Cerita tentang umat-umat terdahulu. Kecuali kisahnya Nabi Allah Isa. Kecuali kisahnya Nabi Allah Isa itu banyak turun di negeri Madinah, walaupun sebagian turun di negeri Makkah, tapi banyak yang turun di negeri Madinah. Karena salah satu lawan atau salah satu musuh dari umat Islam ketika Rasulullah dakwah di negeri Madinah adalah orang Yahudi sama orang Nasrani, para ahli kitab. Yang mereka itu banyak debatnya, menurut kamu Isa itu siapa? Menurut kamu Maryam itu perempuan yang bagaimana? Ini turunnya ayatnya di negeri Madinah. Itu ciri yang pertama. Setelah itu ciri yang kedua banyak menceritakan tentang ahwalul ba'ats wal hasyr wan nasyr. Banyak menceritakan tentang kisah-kisah hari kiamat, tentang tentang hari kebangkitan, tentang hari pembalasan, tentang surga, tentang neraka, tentang sesuatu yang sifatnya itu ghaibiyat.
Karena memang inti dari Islam itu sendiri adalah mengimani sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh mata. Rukun iman, imanu billah, iman kepada Allah. Kita bisa nggak ngelihat Allah Ta'ala? Nggak bisa. Secara langsung nggak bisa, tapi bisa dirasakan dengan hati. Iman kepada Rasul, nggak pernah kita ketemu sama Rasul. Gimana kita biar jadi orang yang beriman? Ambil dari Al-Quran. Jadi tentang penanaman tauhid, itu juga kebanyakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, surat Al-Ikhlas, siapa Allahu ahad, Allah yang Maha Esa, Tuhan itu bagaimana dan lain sebagainya. Itu banyak turun di negeri Makkah, Makkiyah. Itu ciri yang kedua. Yang ciri yang ketiga adalah tasbirun Nabi. Banyak ayat-ayatnya itu nyuruh Nabi Muhammad untuk sabar. Sabar atas segala perkara yang beliau dapatkan, penolakan yang terjadi ketika beliau mendakwahkan hal tersebut di negeri Makkah. Yang Rasulullah, karena banyak kejadiannya, yang Rasulullah dicekek lah, dikeroyok sampai 20 orang dan lain sebagainya. Itu semuanya terjadi di negeri Mekah. Tapi Rasulullah nggak boleh ngelawan, sama Allah Ta'ala nggak boleh ngelawan. Belum ada perintah peperangan ketika Rasulullah ada di negeri Mekah. Karena kalau sampai ada syariat perang ketika Rasulullah ada di negeri Mekah, nggak ada satu rumah pun di negeri Mekah kecuali di situ ada pembunuhan. Anak bunuh orang tuanya, orang tua bakalan bunuh anaknya. Kenapa? Karena anggota keluarganya salah satunya banyak yang masuk, yang jadi pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir, ciri yang terakhir ini mungkin yang paling bisa kita prediksi. Kalau nggak ngerti bahasa, nggak ngerti Ustazah ini cerita apa, ini ceritanya sopo, ini nggak ngerti bahasanya. Nah ini yang paling bisa kita prediksi adalah biasanya ayatnya itu pendek-pendek. Ayatnya itu pendek-pendek. Setelah itu juga ayatnya ini banyak taronnumnya. Taronnum itu banyak istilahnya mengandung, kalau kita baca, ada semacam musik yang ingin Allah Ta'ala sampaikan di situ. Jadi ada nada-nada tertentu yang datang dengan kalimat-kalimat tersebut. Ya ayyuhal muzammil umil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila. Jadi kalimatnya itu pendek-pendek terus, tapi kalau kita baca itu kayak syair-syair yang ngalir, seperti orang yang, nah itu cirinya ayat-ayat Makkiyah, pendek-pendek. Dan ayatnya itu kalau kita baca terjemahannya biasanya 100% langsung bisa kita pahami. 100% langsung bisa kita pahami. Kalau ayat-ayat Madaniyah itu biasanya masih butuh tafsiran. Ini turunnya yang awal mana, yang akhir mana, yang berlaku mana, yang sudah dihapus tentang hukumnya yang mana. Itu masih butuh butuh istilahnya butuh penjelasan yang mendetail dari para ulama. Tapi kalau Makkiyah biasanya langsung kita pahami. Banyak kita pahami. Itu ciri-cirinya ayat-ayat yang Makkiyah. Terus kalaupun misalkan pakai kalimat ya ayyuha, manggil, pakai kalimat memanggil, Allah Ta'ala manggil kepada hambanya, itu pakainya kalimat ya ayyuhan nas, wahai segenap umat manusia. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Salah satu contohnya Allah Ta'ala mengatakan wahai manusia, apa yang bikin kamu ini tertipu sekian lama ini apa? Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka wa sawwaka fa'adalak. Tuhan, wahai manusia, apa yang bikin kamu itu terlena, kamu sampai mendustakan Tuhanmu? Tuhan yang menciptakan kamu, Tuhan yang merawat kamu, Tuhan yang bikin kamu sampai sekarang ini bisa semacam ini, semuanya berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kamu kok selalu saja masih mendustakan Allah atau memprioritaskan sesuatu selain Allah Ta'ala? Padahal Allah Ta'ala yang menciptakan kamu, ngerawat kamu, ngasih kamu nafas, bikin kamu kenyang, ngasih kamu kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kamu prioritasnya malah tentang dunia, prioritasmu malah tentang jabatan, prioritasmu malah justru tentang apa katanya manusia, gak nyari tentang apa katanya Allah. Mana ridhonya Allah? Ridho Allah Ta'ala seneng gak sama saya? Allah Ta'ala
puas nggak dengan penghambaan saya? Yang kita pikirkan apa yang jadi omongannya manusia? Apa kata manusia kalau saya pakai jilbab macam ini? Apa kata manusia kalau saya bikin gelaran acara semacam ini? Nggak nyari mana yang disukai sama Allah. Itu salah satu contoh dari ayat Makkiyah. Kalau ayat Madaniyah biasanya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kayak ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, saya wajibkan atas kalian puasa sebagaimana umat-umat terdahulu puasa agar kalian jadi orang yang bertakwa. Itu surat Madaniyah itu. Karena yang dipanggil sudah lingkupnya adalah orang-orang iman. Orang-orang iman. Perintah sholat, wudhu dan lain sebagainya itu semuanya adalah Madaniyah. Jadi turunnya di Madinah. Bukan turunnya di Madinah, turunnya setelah hijrah. Mau itu turunnya di Madinah ataupun di luar Madinah. Mau itu turunnya bahkan di Mekah sekalipun, tapi kalau turun setelah hijrahnya Nabi dianggap sebagai ayat-ayat Madaniyah. Dianggap sebagai ayat-ayat yang bentuknya itu adalah Madaniyah. Nah, itu jadi cirinya surat Makkiyah. Kalau cirinya Madaniyah yang di luar itu, di luar ciri-ciri tersebut biasanya adalah surat-surat Madaniyah, bahas tentang ahkamus syariah, bahas tentang hukum-hukum syariat, bahas tentang perintah untuk berperang, ayatnya biasanya panjang-panjang, dan ayatnya ini kalau kita mau membahasnya butuh keterangan yang luas dari para ulama. Jangan nggak boleh istilahnya menafsirkan ayat-ayat Madaniyah itu sak milike dhewe ndak oleh. Sak milike dhewe apa neh. Jadi sak isone itu masih mending. Tapi kalau sak karepe dhewe itu nggak boleh. Karena banyak penafsiran yang harus kita istilahnya harus kita sinkronkan untuk sampai punya kesepakatan. Oh, ini hukum yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak saya beberapa kali juga bahas tentang ayat yang sekarang ini marak Indonesia ini, bukan Indonesia aja tapi dunia ini sekarang kan terjangkiti satu penyakit LGBT. Di mana-mana orang laki seneng laki, perempuan suka sama perempuan. Saya pernah dengar ada satu orang yang dianggap ngerti tentang Al-Qur'an, ngomong tentang Al-Qur'an saya naik dewi. Ketika membahas tentang ayat ayat yang tentang mahramiyah, jadi ya qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, katakan wahai Muhammad kepada perempuan-perempuan untuk menundukkan pandangan mereka dan memakai pakaian mereka sampai menjulur ke dada, wala yubdina zinatahunna, dan salah satu hal yang jadi perintahnya Allah taala jangan sampai mereka membuka perhiasan mereka illa libulatihinna, kecuali di depan suaminya, kecuali di depan orang tua, ayahnya, kakeknya, anak-anaknya. Nah, di situ ada kalimat wa 'alar rijalil ladzina, istilahnya jadi juga di depan yang boleh dibuka aurat itu di depan laki-laki yang ghairi ulil irbati minar rijal, yang enggak punya hasrat kepada perempuan. Ini dianggapnya, ini loh Al-Qur'an bilang ada laki-laki yang enggak punya hasrat sama perempuan. Berarti apa? Oh, hasratnya sama laki-laki. Padahal ayat ini bukan tentang itu. Ghairi ulil irbah itu siapa? Anak-anak orang-orang gila itu loh. Yang biasanya kalau kelihatan orang normal ngintil, dikasih makan menang, dikasih minum menang, dikasih uang menang. Itu nggak cuman di Indonesia, di Mekah juga banyak yang semacam itu. Jadi itu banyak orang-orang yang sukanya ngelibet di sekitaran istri-istrinya Nabi karena mereka sering dikasih akhirnya ngelibet. Orang kayak gitu kan seperti itu, dikasih sekali sesuk tekon nah.
Ya jenengan kasih lagi siswa itu konek. Ya terus seperti itu. Nah ini gimana ini? Nah, kan repot kalau kadang-kadang mereka masuk rumah tahu-tahu sudah ada di pintu dan lain sebagainya. Nah ini nggak dosa kalau kita kelihatan auratnya di depan orang yang semacam karpe Al-Quran seperti itu diselewengkan dengan pikirannya mereka dengan cara semacam itu. Makanya bahaya sekali. Apalagi ditambah lagi dalam Al-Quran itu ada yang namanya nasih, ada yang namanya mansuh. Yang pertama kali turun, kadang-kadang menghapus hukum yang sebelumnya. Kayak semacam permasalahannya iddahnya seorang perempuan. Perempuan ini kalau ditinggal wafat suaminya, kan wajib melakukan iddah, punya masa tunggu, nggak boleh nikah lagi mereka. Nggak boleh nikah dulu di masa tersebut. Dulu awalnya ngikuti kelakuannya orang-orang jahiliyah, ngikuti kelakuannya orang-orang terdahulu. Berapa lama ini perempuan? Setahun, Bu. Setahun iddahnya perempuan itu, sebelumnya adalah satu tahun. Setelah itu dihapus hukum tersebut dengan firman Allah Ta'ala yang lain yang mengatakan iddahnya perempuan ditinggal wafat suami itu arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah ini kalau kita baca, loh ini katanya setahun, loh ini kok 4 bulan 10 hari. Nah ini yang datang di situ adalah ilmu, ilmu nasikh mansukh. Yang mana ini berarti yang berlaku? Yang mana yang terakhir turun? Mana yang terakhir? Itu yang berlaku. Yang pertama adalah setahun penuh dihapus hukumnya dengan hukum 4 bulan 10 hari. Nah itu semuanya adalah ayat-ayat Madaniyah. Makanya walau bahkan sebenarnya semua firman-firman Allah Ta'ala ini jenengan kalau mau belajar tafsir harus sama guru-guru yang memang punya basic ngerti. Istilahnya gampangnya jebolan pondok wes. Jangan percaya sama orang ngaji tafsir kok rentetan keilmuannya ini nggak jelas. Sekolahnya neng di SD ini SD 1, habis itu SMP, habis itu SMA. Ngajine neng di, nggak ngaji neng di delok YouTube misalkan. Belajar nahwunya di YouTube, belajar sorofnya di YouTube. Nah itu guru seperti itu sesat menyesatkan. Dia sendiri sesat nyesatin umat. Paling gampangnya ya seperti itu. Oh ini dari pondok mana? Kayak jenengan sekarang belajar sama saya. Saya ini belajarnya di mana? Nah, saya SD-nya SD 1. Tapi setelah SD 1 ke Pondok Dalwa. Berapa lama? 6 tahun saya di Dalwa. Setelah 6 tahun di Dalwa berangkat ke Hadramut 2 tahun. Pulang dari Hadramut balik lagi ke Dalwa, neruskan kuliah 2 tahun. Menyelesaikan kuliah sekaligus khidmah. Jadi mubadilah, jadi pengganti guru-guru di sana. Jadi pengganti. Jadi 10 tahun saya belajar untuk bisa ngaji kitab kuning nih. Karena kertasnya kuning Jadi karena kertasnya kuning namanya kitab kuning. Ini kalau kertasnya putih namanya kitab kitab kuning karena gundulan. Karena nggak ada harokatnya. Jadi ini dari mana ini? Oh dari Lirboyo aman. Ini dari mana ini? Pelosok aman. Jangan belajar sama ulama-ulama yang ngajinya itu jelas rentetannya dari mana, silahkan. Tapi kalau dari nggak karu-karuan belajarnya, apalagi modalnya TikTok 1 menit kuliah 1 menit angel iki. Makiyah bahya ihda wa arba'una ayat. Jadi surat An-Naba ini jumlahnya adalah 41 ayat. 41 ayat. Di awal ayat Allah Ta'ala mengatakan amma yatasaalun. An-ma. Hurufnya sebenarnya ain, nun, mim panjang. An-ma. Tapi dihapus nunnya, habis itu jadi nyambung. Amma yatasaalun. Nun sukunnya dihapus karena ketemu sama mim, jadi dibaca amma yatasaalun. Apa artinya? Li ayyi syai'in yatasaalun. Atas hal apa orang-orang ini berbicara? Atas hal apa mereka ini saling bertanya? Atas hal apa mereka ini saling mendebat satu sama lain? Apa ini? Gosip paling fenomenal yang jadi pembicaraan manusia ini apa? Manusia ini ngomong tentang apa? Amma yatasaalun. Atas apa
mereka bertanya-tanya? Anin naba'il azim, apakah tentang berita besar ini? Berita besar ini para ulama menafsirkan, yang pertama mereka mengatakan anil ba'ats, yang jadi pembicaraan masyarakat luas ini setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, setelah Rasulullah mengatakan mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, yang jadi pembicaraan adalah hayatuna ba'dal maut, hidupnya kita setelah kematian. Tentang berita kehidupan setelah kita ini dimatikan sama Allah Ta'ala. Ini kan yang masih tetap jadi pembicaraan manusia luas sampai saat ini. Apa yo tenan bar awake dhewe mati urip meneh. Apa memang benar di kuburan itu nanti ada pertanyaan kubur? Apakah benar kalau rohnya manusia itu imma khabithah imma thayyibah, seperti yang dikatakan sama Nabi Muhammad ketika Rasulullah selesai menguburkan jenazahnya orang Ansar, salah satu orang Ansar, beliau nepuk-nepuk kuburnya ini dengan tongkat sambil mengatakan, ayyuhan nas limithli hadzal yaum fa'iddu, wahai manusia, untuk hari semacam ini loh harusnya kalian itu siap-siap. Untuk menghadapi sesuatu semacam ini, kalian harusnya ini nyari persiapan. Kamu harusnya bawa bekalmu itu sampai ke sini. Kamu itu harusnya bawa hartamu sampai ke sini. Kamu itu harusnya bawa akhlakmu sampai ke sini. Kamu itu harusnya bawa perkara-perkara yang kamu cintai sampai ke liang lahat. Gimana caranya? Dedikasikan semuanya untuk Allah. Hartamu langgeng sampai akhirat. Anak-anakmu akan membuat kamu gembira di alam akhirat. Amal-amalmu akan nemenin kamu sampai hari kiamat. Amal-amalmu akan nemenin kamu sampai hari kiamat. Karena enggak ada satu manusia pun yang masuk ke liang lahat kecuali imma wahidun minal itsnain, katanya Nabi, kecuali salah satu dari dua keadaan. Kalau enggak baik ya buruk. Kalau enggak dimatikan dalam keadaan baik ya dimatikan dalam keadaan buruk. Semacam apa ya Rasul? Seseorang yang masuk ke liang lahat, bahkan sebelum dia dicabut nyawanya sama Allah Ta'ala, akan datang malaikat yang sudah bawa kain kafannya, yang sudah bawa air untuk memandikannya, yang sudah membawa perlengkapan kematiannya. Setelah itu kalau ruhnya ini adalah ruhnya manusia mulia, malaikat tersebut akan menyambutnya sambil mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang indah, ukhruji minal jasadit thayyib, keluarlah kamu dari jasad yang indah, radiyatan mardiyah, Tuhanmu ridho sama kamu karena kamu hidup dengan keridhoan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar kamu. Maka dikatakan roh itu akan keluar semacam tetesan-tetesan air hujan, gak merasakan sakit sama sekali. Gak merasakan sakit sama sekali. Keluar surut, dibawa sama malaikat, dimandikan sama malaikat, kasih pakaian sama malaikat, sampai naik ke atas langit. Di setiap pintu-pintu langit, para malaikat-malaikat sudah nunggu. Aroma apa ini? Baunya siapa ini? Aromanya sangat-sangat wangi. Maka malaikat yang bawa ini dengan bangganya, dia adalah manusia yang selama hidupnya begini, ibadahnya begini, amaliyahnya begini, akhlaknya begini. Naik ke atas langit, dibukakan pintu, naik ke atas langit kedua, terus sampai ke langit yang ketujuh. Setelah sampai ke langit ketujuh, sama Allah Ta'ala disuruh kembalikan dia ke jasadnya kembali. Dikembalikan dia ke jasadnya untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan kubur. Untuk menghadapi pertanyaan kubur. Setelah selesai dia menjawab dengan lancarnya. Setelah itu ada satu manusia, ada satu makhluk, ganteng, tinggi, putih, wajahnya bercahaya. Ditanya sama manusia tersebut, man anta, kamu ini siapa? Maka dia mengatakan, ana amaluka soleh, saya adalah temanmu, saya adalah amal solehmu yang akan mendampingi kamu di kuburan. Fanim naumatal arus, silahkan sekarang kamu tidur seperti tidurnya pengantin baru sebelum nanti akan dibangunkan ketika kiamat sudah terjadi. Untuk hari semacam ini loh Bu, kita harusnya siap-siap. Yang
keadaan kedua gimana? Nggak bisa dibayangkan. Kebalikan dari semua keadaan tersebut. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Atas apa orang-orang ini nanya? Atas berita besar yang Allah Ta'ala turunkan kepada Muhammad. Yaitu yang pertama tafsirannya adalah anil ba'ats, tentang perkara setelah kematian. Yang kedua dikatakan para ulama mengatakan an Muhammad. Mereka gosipkan tentang Muhammad. Ini siapa? Laki-laki ini siapa? Anaknya siapa? Putranya siapa? Gimana ceritanya? Kok bisa sampai dia dapat wahyu? Jadi gosip meluas di seluruh Makkah. Naba yang ketiga atau tafsiran yang ketiga dikatakan Al-Qur'anul Karim. Perkara yang datang lewat lisannya Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Jadi yang namanya naba atau berita besar itu apa? Ya Al-Quran ini sendiri, yang sampai sekarang masih bisa kita pelajari, yang sampai sekarang masih kita baca. Dengan cara baca yang sama dengan yang dibaca Nabi Muhammad SAW. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun, yang semua orang luas, semuanya manusia ini ketika mendengar pembicaraan tersebut, tentang perbincangan tersebut, mesti jadi salah satu dari dua golongan, imma mukmin wa imma kafir. Salah satunya jadi orang iman, salah satunya jadi orang kafir. Kalau mereka mau mendengarkan dengan seksama, mereka memikirkan dengan pikiran yang dewasa, mereka merasakan dengan hati yang bersih, gak ada kesombongan di dalamnya, gak ada pengingkaran di dalamnya, mau mendengarkan dengan pendengaran yang benar, dengerin aja, dengerin tentang apa yang datang sama Nabi Muhammad ini, maka mereka akan jadi orang ahli iman. Ketika mendengar tentang naba ini tadi, tentang berita besar ini, mereka akan memilih untuk beriman kepada ayat-ayat tersebut. Wa imma kafiran. Tapi kalau enggak, kalau hatinya penuh kebencian, hatinya penuh kedengkian, hatinya penuh dengan kesombongan, ya enggak mau iman. Semacam Abu Lahab, semacam Abu Jahal. Abu Jahal ini kan sampai mengatakan, saya enggak mengingkari apa yang datang kepada Muhammad, saya mengingkari Muhammadnya. Saya enggak mengingkari akhlaknya Muhammad, saya cuma enggak terima aja. Kenapa kok yang jadi nabi ini Muhammad? Saya pengennya yuk sing liyane, sing lebih piye ngono nggih. Ini persepsinya Abu Jahal. Tapi kalau bahkan Abu Jahal itu sering, Bu. Dulu dikatakan ketika orang-orang Rasulullah masih ada di negeri Makkah, para sahabat itu giliran untuk jagain rumahnya Nabi. Sering mereka itu menemukan Abu Jahal ini nempelin kupingnya di tembok rumahnya Nabi. Karena hafal, Rasulullah mesti nanti tengah malam baca ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Dia senang dengerin Al-Quran, bahkan sampai ke tingkat hafal Al-Quran. Tapi karena kesombongannya gak mau iman sama Nabi. Bahkan di akhir kematiannya, ketika menghadapi kematian di perang Uhud, dibunuh sama Abdullah bin Mas'ud. Ini pedang sudah ada di lehernya Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, ya Ibn Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, baligh salami ila Muhammad, sampaikan salamku kepada Muhammad, ana aduhu fid dunya wal akhirah, saya jadi musuhnya dia dunia akhirat. Bayangkan Abu Jahal ini ngomong seperti itu, Bu. Saya musuhnya dia dunia akhirat. Setelah itu katanya Abdullah bin Mas'ud ketika mau menggal kepalanya Abu Jahal, ternyata didapati pedangnya ini ketul. Apa ketul? Tumpul. Jadi diekek-ekek angel. Katanya Abu Jahal, ya Ibn Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, pedangmu ini enggak ngefek kalau buat saya. Ambil pedang dari sarung pedangku. Patahkan leherku dengan pedangku sendiri. Ambil pedangnya, ditebas kepalanya Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud bawa kepalanya Abu Jahal ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ya Ibn Mas'ud, ar-ra's bir-ra's. Wahai Abdullah, dibalas sama Allah Ta'ala. Kepala dibalas kepala. Kamu dulu pernah ditempeleng Abu Jahal sampai terlempar 10 meter. Sekarang kamu yang ditakdirkan sama Allah Ta'ala untuk membunuh Abu Jahal. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasul, fa innahu yusallim alaik. Dia kirim salam sama jenengan ya Rasul. Dia mengatakan, ana kabaligh salamina ana adu fid dunya. Katanya Abu Jahal dia akan jadi musuhnya dia dunia akhirat. Katanya Nabi Muhammad, likulli nabiyyin fir'aun. Setiap nabi itu punya fir'aunnya masing-masing. Wa fir'aunu ummati Abu Jahal. Dan fir'aunnya umatku adalah Abu Jahal.
Wa fir'aunu Muhammad asyad min fir'auni Musa. Nggih, Fir'aunnya Muhammad lebih parah dibandingkan Fir'aunnya Musa. Karena Fir'aunnya Musa ketika tenggelam, rohnya sudah di tenggorokan, dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Yang keluar dari lisannya Fir'aun ini, saya iman sama Tuhannya Musa, sama Tuhannya Harun. Sayangnya telat, nggih, tobatnya telat. Rohnya sudah nyampe ke tenggorokan, baru dia ngomong semacam itu. Akhirnya nggak dapat pengampunan dari Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah menambahkan, misalkan yang keluar dari lisannya ini amantu billah, saya beriman kepada Allah, diampuni sama Allah Ta'ala. Tapi karena dia mengatakan saya beriman sama Tuhannya Musa, Tuhannya Harun, ditaklik kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Allah Harun, nggak diampuni sama Allah Ta'ala. Wa fir'aunu Muhammad, sedangkan Fir'aunnya Muhammad mengatakan ana aduhu fid dunya wal akhirah, saya musuhnya dia dunia akhirat. Ini orang kalau sudah benci ini seperti ini. Orang kalau sudah hatinya penuh kesombongan, mau sejelas apapun kebenaran nggak bakalan terima. Mau sejelas apapun berita itu faktanya, dia nggak akan mau tahu. Misalkan dikatakan ini meja warnanya apa? Coklat. Ada orang sombong bilang enggak, biru iki. Kita ngomong coklat gitu loh, entah coklat. Enggak, biru, aku milih biru wae. Ngomong sama orang kayak gini, Bu, kesel. Ngomong sama orang sombong seperti ini capek. Ngurusi orang sombong itu enggak ada gunanya. Ngurusi orang sombong itu enggak ada gunanya. Abaikan aja. Orang-orang sombong-sombong, orang-orang yang enggak mau istilahnya enggak mau nerima tentang kebenaran, diabaikan saja. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, bahkan mengulanginya 2 kali, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, haqqan 'alaihim ay ya'lamun. Karena Allah Ta'ala suatu saat pasti mereka bakalan tahu. Suatu saat kebenaran itu akan membuktikan tentang kebenarannya. Makanya kalau kita benar, gak perlu klarifikasi apa-apa. Kalau kita benar, nggak perlu kita ngomong sana ngomong sini. Yang klarifikasi sana, klarifikasi sini, itu mesti salah. Yang bikin jumpa pers dan lain sebagainya, mesti salah. Karena orang benar itu akan waktu akan membuktikan tentang kebenarannya. Orang baik terbukti baik, orang nggak baik terbukti nggak baik. Allah ketoro apa? Salah. Becik ketite Allah ketara. Jenengan lebih ngerti daripada saya. Jadi itu kebaikan sekecil apapun bakalan nampak. Kalau bahasanya Al-Qur'an, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan sekecil apapun nampak di sisi Allah Ta'ala, keburukan sekecil apapun nampak di sisi Allah Ta'ala. Kalla saya'lamun, mereka bakalan tahu. Kalau mereka tahunya di dunia, mereka bakalan selamat. Kalau mereka tahu berimannya di dunia, mereka bakalan selamat. Kalau mereka sadarnya di dunia, mereka bakalan selamat. Kalau mereka imannya di dunia, mereka bakalan selamat. Tapi kalla saya'lamun, tapi kalau sampai terlambat di akhirat baru mereka nyesel, nggak ada gunanya. Sudah mau mati mereka baru taubat, nggak ada gunanya. Jadi kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, diulangi sama Allah Ta'ala, kebukti, tahu, faham, ngerti. Suatu saat mereka pasti ngerti mana yang benar, mana yang salah. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Bisa jadi ngertinya mereka di dunia, sehingga mereka punya kesempatan untuk nyari bekal-bekal menuju akhirat, dan itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Itu adalah keberuntungan yang luar biasa ketika hati kita itu dirahmati sama Allah Ta'ala, ketika roh kita ini dapat rahmatnya Allah Ta'ala, dipilih kita jadi orang Islam, dipilih kita jadi orang iman, dipilih kita ketemu sama orang baik, dipilih kita jadi orang yang ngerti, dipilih kita untuk beramal dengan amal-amal yang baik. Itu berarti hati kita dirahmati sama Allah Ta'ala. Dan itu seberuntung-beruntungnya manusia. Semakin besar porsi rahmatnya Allah Ta'ala, semakin besar juga keberuntungan orang tersebut. Orang yang dirahmati di dalam hartanya sehingga dia mau menderma rahmatnya Allah Ta'ala.
Orang yang dikasih ilmu, dikasih kesempatan untuk menyampaikan ilmu, dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Orang yang gak ngerti, dikasih paham kalau dia gak ngerti, sehingga dia mau belajar, berarti dia dirahmati sama Allah Ta'ala. Orang gak benar, setelah itu sadar dia gak benar, sehingga dia bertaubat, berarti dia dirahmati sama Allah Ta'ala. Illa man kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Double bu. Ada orang sadar di dunia sehingga itu menjadi keberuntungan untuk dirinya. Ada orang sadarnya di akhirat. Setelah melihat secara pasti, tiba-tiba tenan ditekoi nang kuburan. Tiba-tiba tenan malaikat mungkar nakir. Tiba-tiba tenan aku dihimpit di kubur. Tiba-tiba tenan ini aku dibangkitkan dalam keadaan enggak baik. Telat. Nggih, duduk telat neh. Kasep. Kasep gak iso balik. Nggih, kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Setelah itu Allah Ta'ala ngasih bukti-bukti. Kamu mau bukti? Nggih, kalau aku maha mampu untuk bangkitkan manusia, maha mampu untuk bikin manusia seperti semula, maha mampu untuk bikin surga, bikin neraka, menghukum kamu dengan cara semacam ini, ngasih kenikmatan kamu dengan cara semacam ini. Nggih, tak kasih bukti. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna sirajan wahhaja. Nggih, bukankah Allah Ta'ala membentangkan bumi untuk kita? Bukankah Allah Ta'ala ngangkat langit setinggi-tingginya? Bukankah Allah Ta'ala bikin kita berpasang-pasangan? Bukankah Allah Ta'ala membuat matahari menjadi penerangan untuk kita? Bukankah Allah Ta'ala fa'al wa fa'al wa fa'al wa fa'al? Bukankah Allah Ta'ala ini semua bukti-bukti kemahakuasaannya Allah Ta'ala ini mampu kita saksikan bahkan di dalam diri kita masing-masing. Kita dulu gak ada Bu, sekarang ada. Terus apa sulitnya Allah Ta'ala mengembalikan kita dari ketiadaan jadi ada lagi? Oke. Dulu kita nggak ada, penyebutan kita aja nggak ada. Oke. Dulu yang namanya Aminah Assegaf ini nggak ada. Saiki enek, didelok, dirungokne, oke, jadi bukti nyata manusia dan nanti akan kembali ke alam ketiadaan. Terus apa sulitnya Allah Ta'ala mengembalikan? Biyen wis tahu digawe sama Allah Ta'ala. Terus apa sulitnya Allah Ta'ala bikin untuk kedua kalinya itu apa sulitnya? Nggih. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah bumi ini dibentangkan? Tanyakan min ahlil masyriq wa min ahlil maghrib. Tanyakan sama penguasa timur ataupun barat, selatan ataupun utara. Tanyakan sama orang-orang yang mengaku dirinya raja, mengaku dirinya presiden, mengaku dirinya perdana menteri. Siapa di antara mereka yang sudah bentangin bumi ini siapa? Mereka kan bisanya ngaspal, gitu. Uye bolong-bolong. Mereka kan bisanya ngebor jalan-jalan gorong-gorong bawah, tapi kan nggak pernah bikin, nggak pernah bentangin. Bumi kalian lahir ini bumi sudah dibentangkan sama Allah Ta'ala, bisa ditinggali bumi manapun, daerah manapun, dengan iklim manapun. Allah Ta'ala ngasih manusia-manusia di tempat-tempat tersebut dan semuanya dibentangkan sama Allah Ta'ala. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Gunung-gunung gainanku loh, gunung itu. Katanya Allah Ta'ala gunung itu bikinan aku. Kamu bikin apa? Perdana Menteri bikin apa? Presiden bikin apa? Kebijakan keliru kabeh. Pertalit diomongnya pertama. Ini dicampur sama ini, BPJS ndak karu-karuan, semuanya penuh cacat. Lek bikinannya manusia semuanya penuh cacat, Bu. Nggih. Bikinannya manusia semuanya gampang rusak. Nggih, gampang rusak kabeh. Jenengan lihat kalau yang punya gigi palsu, berapa lama itu gigi palsu bisa jadi istilahnya bisa bertahan dibandingkan gigi asli bikinannya Allah Ta'ala. Nggih. Jadi alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Nggih, dibikin kalian berpasang-pasangan, dibentuk. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo mateng, ada yang kulitnya hitam. Dibikin manusia mulai dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman, modelnya kabeh beda. Semuanya nggak ada yang sama. Nggih. Ini ciptaannya siapa ini? Ciptaannya Allah. Terus kalau Allah Ta'ala menceritakan tentang alam akhirat,
kebangkitan, setelah itu hari pembalasan. Apa sulitnya bagi Allah Ta'ala untuk membuat itu semuanya? Apa yang gak bisa dibikin sama Allah Ta'ala? Kebijakan mana yang bisa kita tidak berlakukan ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gak ada. Allah Ta'ala gak punya aturan saklek, pengen dibikin kun fayakun. Allah Ta'ala mau bikin gini, dibikin sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mau bikin manusia model gini, dibikin sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pengen manusia biasanya mati, jasadnya bakalan habis dimakan sama tanah. Allah Ta'ala maha mampu untuk bikin manusia-manusia jadi awet. Ada Fir'aun, manusia buruk, manusia yang durhaka, manusia yang gak tahu diri, tapi diawetkan sama Allah Ta'ala. Ahli Quran berapa banyak yang diawetkan sama Allah. Ahli Quran, orang tukang adzan yang bertahun-tahun adzan tanpa pamrih, ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang benar-benar berjuang di dalam agamanya Allah Ta'ala. Berapa banyak bukti dibikin sama Allah Ta'ala. Tanah-tanahnya Allah, jasad-jasadnya Allah, ruh-ruhnya Allah, sakarepe Gusti Allah. Lah kamu kok mengatakan enggak mungkin, mustahil, apa yo tenan? Senggai loh, yang bikin sudah mendeklarasikan bakalan ada yang namanya hari pembalasan, bakalan ada hari setelah kita kematian, dan semuanya nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khalaqnakum azwaja ja'alna naumakum subata ja'alna laila libasa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yaumal fasri kana miqata wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah tentang ini kita peradali nanti di pertemuan kita yang selanjutnya.